Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya di mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 7. Nah, untuk kali ini kita akan belajar bagaimana cara menghitung pertumbuhan penduduk di Indonesia. Simak video ini sampai akhir ya, dan jangan lupa dicatat poin-poin yang penting dan rumus-rumus nanti yang saya jelaskan. Sebelum kita mempelajari cara menghitung pertumbuhan penduduk di Indonesia, kita belajar dulu apa sih pertumbuhan penduduk itu? Nah, pertumbuhan penduduk adalah perubahan penduduk yang dipengaruhi oleh faktor kelahiran, kematian, dan migrasi. Nah, penduduk ini merupakan orang yang mendiami atau tinggal di suatu wilayah yang secara administrasi memiliki surat resmi yang memberinya hak untuk tinggal di wilayah tersebut. Nah, dari tahun ke tahun, penduduk di setiap wilayah pastilah mengalami pertumbuhan. Nah, suatu kondisi yang tidak bisa dihindari oleh makhluk hidup untuk berkembang biak secara berkesinambungan. Nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk ini yaitu kelahiran, kematian, dan juga migrasi. Untuk mengetahui laju pertumbuhan penduduk suatu wilayah tergolong cepat, sedang, ataukah lambat, tentu harus diketahui lebih dulu angka pertumbuhan penduduknya. Nah, angka pertumbuhan penduduk dapat diketahui atau dihitung dalam dua cara, yaitu berdasarkan pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Nah, apa bedanya? Jika pertumbuhan penduduk alami hanya mempertimbangkan faktor kelahiran dan kematian saja, sedangkan pertumbuhan penduduk total tidak hanya mempertimbangkan faktor kelahiran dan kematian saja, tetapi juga mempertimbangkan faktor imigrasi dan emigrasi. Laju pertumbuhan penduduk memiliki 3 kriteria. Yang pertama, laju pertumbuhan cepat. Apabila angka pertumbuhan penduduk mencapai lebih dari 2% setiap tahunnya. Yang kedua, laju pertumbuhan sedang. Apabila angka pertumbuhan penduduk berkisar antara 1% sampai 2% setiap tahunnya. Yang ketiga, laju pertumbuhan lambat. Apabila angka pertumbuhan penduduk kurang dari 1% setiap tahunnya. Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk mengindikasikan bahwa jumlah populasi suatu wilayah semakin banyak. Sebaliknya, laju pertumbuhan penduduk yang lambat menunjukkan jumlah populasi di suatu wilayah itu sedikit. Selanjutnya, kita akan belajar bagaimana cara menghitung pertumbuhan penduduk alami dan pertumbuhan penduduk total. Nah, yang pertama, apa itu pertumbuhan penduduk alami? Pertumbuhan penduduk alami. Nah, angka pertumbuhan penduduk yang dihitung berdasarkan pertumbuhan penduduk alami ini diperoleh dari selisih antara jumlah kelahiran dengan jumlah kematian dalam setahun. Kalau kita tulis dalam bentuk rumus, cara menghitung pertumbuhan penduduk alami ini yaitu PT sama dengan PO plus kurung buka L min M kurung tutup. Jadi PT itu adalah jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan. Jadi kita mencari jumlah penduduk di tahun akhir perhitungan. Nah, itu rumusnya P0 atau jumlah penduduk di tahun awal perhitungan ditambah dengan jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian. Nah, kalau untuk persentasenya itu L min M, jadi jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian, nanti hasilnya dibagi dengan jumlah penduduk di tahun awal perhitungan, lalu dikalikan 100%.
Langsung saja kita belajar dalam bentuk soal. Nah, ini dia contoh soalnya. Jumlah penduduk di kota A pada tahun 2015 sebanyak 250.000 jiwa. Selama tahun 2015 hingga 2016, jumlah bayi lahir di kota tersebut sebanyak 18.000 jiwa. Sedangkan jumlah orang yang meninggal dunia sebanyak 7.500 jiwa. Berapa jumlah penduduk kota A di akhir tahun 2016 dan berapa persen pertumbuhan penduduknya? Langsung saja kita masukkan yang rumus tadi. PT sama dengan P0 ditambah L min M. L dikurangi M. Jadi diketahui P0-nya, PO-nya adalah 250.000 jiwa. Jadi pada tahun 2015, ini tahun awal. Ditambah dengan kurung buka kelahirannya 18.000 jiwa dikurangi dengan jumlah kematian 7.500. Jadi 18.000 jiwa dikurangi 7.500 sama dengan 10.500. Nah, itu ditambah dengan P0-nya tadi 250.000 jiwa. Jadi PT-nya sama dengan 260.500 jiwa. Untuk persentasenya, rumusnya tadi adalah L min M dibagi PO dikali 100%. Nah, L-nya ini tadi kan 18.000 dikurangi dengan 7.500 sama dengan 10.500. Nah, PO-nya 250.000. Jadi 10.500 dibagi dengan 250.000, nanti hasilnya dikalikan 100%. Nah, sama dengan jawabannya adalah 4,2%. Dapat disimpulkan, pertumbuhan penduduk alami kota A pada periode tahun 2015 sampai 2016 adalah 10.500 jiwa. Nah, jumlah penduduk pada akhir tahun 2016 mencapai 260.500 jiwa. Sementara angka pertumbuhan penduduknya sebesar 4,2%, yang artinya laju pertumbuhan penduduk kota A tergolong cepat. Nah, setelah mempelajari pertumbuhan penduduk alami, sekarang kita lanjutkan pada materi pertumbuhan penduduk total. Nah, pertumbuhan penduduk total ini merupakan angka pertumbuhan penduduk berdasarkan pertumbuhan total yang diperoleh dari selisih jumlah kelahiran, kematian, imigrasi, dan emigrasi yang terjadi di suatu wilayah. Jadi kalau pertumbuhan penduduk total ini ada imigrasi dan emigrasi yang membedakan dari yang pertumbuhan penduduk alami tadi. Nah, perhitungan angka pertumbuhan penduduk total ini didasarkan pada formulasi berikut. Nah, yuk dipelajari. Untuk mencari pertumbuhan penduduk total ini, jika ditulis dalam rumus, yaitu PT sama dengan PO plus L min M kurung tutup ditambah I dikurangi E kurung tutup. Jadi PO jumlah penduduk di tahun awal perhitungan ditambah dengan jumlah kelahiran dikurangi jumlah kematian ditambah dengan jumlah imigrasi dikurangi jumlah emigrasi. Nah, kalau untuk rumus persentase pertumbuhan penduduk total yaitu jumlah kelahiran dikurangi dengan jumlah kematian ditambah dengan jumlah imigrasi dikurangi dengan jumlah emigrasi dibagi dengan jumlah penduduk di tahun awal perhitungan dikalikan 100%. Langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Nah, pada tahun 2015 jumlah penduduk kota B sebanyak 300.000 jiwa.
Jumlah kelahiran selama periode tahun 2015 sampai 2016 di kota tersebut sebanyak 15.000 jiwa, sedangkan penduduk yang meninggal berjumlah 7.000 jiwa. Selama periode tahun tersebut, kota B kedatangan penduduk yang menetap sebanyak 500 jiwa, sementara yang pindah ke kota lain sebanyak 250 jiwa. Berapa jumlah penduduk kota B pada tahun 2016 dan berapa angka pertumbuhan penduduk totalnya? Langsung saja kita masukkan rumus yang tadi, yaitu PT sama dengan PO plus L min M ditambah I dikurangi E. Nah, L min M ini nanti dikurangi dulu lalu ditambahkan dengan I dikurangi E. Dari rumus tersebut diketahui PO sama dengan 300.000 jiwa, L sama dengan 15.000 jiwa, M sama dengan 7.000 jiwa, I sama dengan 500 jiwa, dan E sama dengan 250 jiwa. Nah, kita masukkan yang rumus tadi, berarti PT sama dengan 300.000 ditambah kurung buka 15.000 dikurangi 7.000 kurung tutup ditambah kurung buka 500 dikurangi 250 kurung tutup. Nah, jangan lupa perhitungan yang ada di dalam kurung itu didahulukan. Jadi sama dengan 300.000 ditambah dengan 8.000 ditambah 250. Hasilnya yaitu 308 250 jiwa. Kota B pada tahun 2016 sebanyak 308.250 jiwa. Selanjutnya kita menghitung angka pertumbuhan penduduk totalnya, yaitu persentase. Rumusnya M ditambah dengan I min E dibagi PO dikalikan dengan 100%. L dikurangi M tadi kan 8.000 ditambah dengan I dikurangi E itu 250. Jadi 8.000 ditambah dengan 250 sama dengan 8.250 dibagi dengan PO yaitu 300.000, lalu hasilnya nanti dikalikan dengan 100%. Nah, jawabannya adalah 2,75%. Jadi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan penduduk kota B sebanyak 8.250 jiwa, sehingga pertumbuhan penduduk totalnya berjumlah 308.250 jiwa, dan angka pertumbuhan penduduk total sebesar 2,75%. Artinya, laju pertumbuhan penduduk di kota B selama periode tahun 2015 sampai 2016 tergolong cepat. Nah, untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada faktor alami dan yang kedua faktor non-alami. Faktor alami itu adalah faktor yang terjadi karena adanya kelahiran dan kematian. Dan kalau faktor non-alami itu ya terjadinya migrasi atau pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang cepat ini memberikan beberapa dampak bagi suatu negara, yaitu dampaknya yang pertama, pertumbuhan penduduk usia muda yang cepat menyebabkan tingginya angka pengangguran. Yang kedua, persebaran penduduk menjadi tidak merata. Yang ketiga, komposisi penduduk kurang menguntungkan. Yang keempat, arus urbanisasi tinggi sebab kota banyak lapangan kerja. Yang kelima, menurunnya kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduknya. Demikianlah video pembelajaran tentang cara menghitung pertumbuhan penduduk di Indonesia.
Nah, untuk teman-teman selamat belajar dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.